Kecepatan Brian memang sangat cepat, tetapi semakin dekat jaraknya dengan dirinya, semakin mudah pula ia tertangkap pergerakannya. Karena secepat apapun tubuh bergerak, bisakah ia lebih cepat dari mata? Begitu mata telanjang menangkap Brian, pada saat itu juga niat hati Bing Lihuan akan aktif, langsung memantulkannya dengan keras terlempar keluar. Dan yang dipergunakan bukan kekuatan dirinya, melainkan kekuatan Brian sendiri. Kemampuan Bing Lihuan sebenarnya tidak terlalu unggul dalam hal menyerang. Ia adalah seorang ahli dalam pertahanan. Dengan kemampuannya, ia bisa bertahan mati-matian di satu wilayah, bahkan mampu menahan serangan tanpa henti dari 5 orang alien setingkat dengannya. Itulah sebabnya ia harus menjaga militer, suatu alasan yang sangat penting. Maka saat ini, Bing Lihuan justru berharap serangan Brian semakin gila saja. Karena semua kekuatan lawan akan dipergunakan olehnya, lalu dialihkan kembali kepada musuh itu sendiri. Brian menggonggong keras, berlari liar tanpa aturan. Akhirnya ia menemukan kesempatan untuk melancarkan serangannya sendiri. Super Gravity! Sekali teriak, ia langsung menimpakan gravitasi puluhan ribu kali lipat kepada Bing Lihuan. Namun Bing Lihuan sudah mempersiapkan diri sejak awal, sehingga langsung menahan serangan itu dengan penghalang kekuatan pikirannya. Tetapi sesaat kemudian, tatapan Brian mengeras, anti-gravity. Gravitasi di sekitar ruang Bing Lihuan tiba-tiba mendekati nol. Bing Lihuan merasa tubuhnya menjadi ringan, lalu tak terkendali dengan cepat melayang tinggi ke langit. Tatapannya akhirnya muncul gelombang keterkejutan, ia langsung menyadari maksud lawannya. Brian ingin memanfaatkan kekacauan gravitasi terus-menerus agar Bing Lihuan tak mampu menjaga kestabilan tubuhnya, sehingga akhirnya ia akan membuka celah. Dan kali ini, Brian berhasil. Tubuh Bing Lihuan hampir kehilangan keseimbangan, condong ke belakang sekitar 30 derajat. Profesor Da Vinci segera mengeluarkan pistolnya, menodong ke punggungnya, lalu melepaskan satu tembakan sinar partikel berenergi tinggi yang kuat. Boom! Pistol kecil yang tampak seperti mainan itu menyemburkan sinar tebal dengan daya hancur yang amat kuat. Bing Lihuan menggertakkan gigi, segera menstabilkan tubuhnya, lalu menoleh menghadapi profesor dan tembakan itu. Namun sinar itu baru melesat setengah jarak, langsung dipantulkan kembali tanpa perubahan. Untung kali ini Brian sudah bersiap. Ia tidak terkena, melainkan berlari kencang di udara dengan 4 kakinya, menghindar dari serangan tersebut. Otak Profesor Da Vinci berputar sangat cepat. Dari jarak terbang sinar tadi, ia bisa memperkirakan kecepatan reaksi lawan. Dengan kata lain, selama kita menciptakan serangan yang melampaui kapasitas perhitungannya, maka pembalikan vektor itu tidak akan bisa diwujudkan. Brian, kita lanjutkan. Jangan biarkan kepalanya dingin, buat ia terus-menerus panas. Guk, guk, guk. Apa lagi yang bisa dikatakan Brian? Betapa ia ingin sekali melemparkan pemilik anjing ini juga, lalu bersama-sama dengan perempuan kadal itu ditekan masuk jauh ke dalam inti bumi. Larinya semakin cepat, terus-menerus melancarkan serangan gravitasi mengelilingi Bing Lihuan. Ingin langsung menciptakan daya bunuh memang sulit, tetapi itu sudah cukup membuat Bing Lihuan amat terganggu. Profesor Da Vinci mengamati reaksinya dengan cermat. Otaknya beroperasi kencang, mengerjakan perhitungan matematika yang sangat rumit. Sebenarnya, saat ini Bing Lihuan juga mulai merasa pening. Ia harus terus-menerus menyesuaikan parameter, pembalikan vektor. Karena serangan Brian adalah perubahan gravitasi dalam bentuk medan ruang. Jika salah langkah, bila parameternya keliru, maka super anti-gravitasi Brian bisa saja berubah menjadi super gravitasi yang menimpa dirinya sendiri. Informasi dirinya kini sudah sepenuhnya dilengkapi. Ia juga sangat menyadari kondisi tersebut. Maka ia mulai merasa cemas, karena ia tidak tahu sebenarnya siapa kakek licik yang duduk di punggung anjing ini. Apa kemampuan aslinya? Hal-hal yang tidak diketahui selalu menjadi sumber rasa takut terbesar. Bing Lihuan terpaksa membagi sebagian fokusnya untuk memperhatikan Profesor Da Vinci. Namun dari awal hingga kini, profesor itu tak pernah benar-benar serius menyerang, hanya melepaskan beberapa tembakan yang tidak terlalu penting. Orang seperti inilah yang justru paling berbahaya. Tidak menyerang, tapi sekali menyerang bisa jadi.
Itu jurus mematikan. Boom! Kegelisahan tumbuh di hati Bing Li Huan. Ia mengerahkan badai, suara hati, yang mengamuk, menyapu anjing dan manusia itu. Namun Brian benar-benar tangguh. Ia menanggung seluruh serangan itu, tanpa sedikit pun membiarkan Da Vinci terkena. Ia tahu, meskipun Da Vinci mengenakan pakaian perang transparan berteknologi tinggi sebagai pelindung, di hadapan seorang master telepati tingkat pengajar, ia tetap berisiko tewas seketika. Meski mulut keduanya sering saling ejek, menghina, bahkan memaki. Tetapi hubungan di antara mereka jauh lebih kokoh dibanding apapun. Profesor Da Vinci seolah tak melihat luka-luka Brian. Saat otaknya berpikir, ia bahkan masih sempat mengeluarkan perangkat pintar dari saku, mulai mengerjakan soal matematika. Begini dulu, lalu begini, terakhir begini. Iya ya, sekarang datanya sudah hampir lengkap. Ia mengangguk-angguk puas. Brian berteriak. Hei, kamu ini bisa tidak sih? Aku sudah babak belur sejak tadi. Kalau tidak bisa, kita mundur saja. Kemampuannya terlalu tak masuk akal. Aku tidak bisa menembusnya. Tunggu sebentar, aku sedang menyesuaikan parameter. Profesor Da Vinci menjawab santai, sama sekali tak peduli dengan badai telepati yang terus menghantam, bahkan membuka selongsong luar pistol itu. Benar saja, benda yang tampak seperti mainan mewah itu, ternyata setelah dibuka, menampakkan sebuah komputer mini di dalamnya. Mata Profesor Da Vinci berubah serius, mulai memasukkan parameter rumit ke dalamnya. Sementara serangan Bing Li Huan semakin deras. Demi membunuh Brian dan Da Vinci dengan cepat, ia meningkatkan intensitas serangannya. Ia samar-samar merasa gelisah. Perasaan itu makin kuat dalam hatinya. Ini adalah markas militer. Mengapa musuh justru muncul di sini? Bukankah seharusnya mereka menyerang istana yang berjarak puluhan kilometer jauhnya? Mungkin musuh tidak hanya anjing dan manusia ini. Mungkin ada lebih banyak musuh yang jauh lebih berbahaya, sudah tiba di dekat istana. Keningnya berkerut erat, badai telepati mengamuk berulang kali menyapu. Kekuatan Brian sulit mendekat. Pertahanan rapat Bing Li Huan benar-benar membuat orang merasa putus asa. Dalam pertarungan yang berlarut, Brian mulai kewalahan. Meski daya tahannya hebat, terus-menerus menerima serangan begitu intens, tubuhnya yang fana tetap memiliki batas. Oh, demi Tuhan, apa kau sudah selesai belum? Brian melolong kesakitan, sangat kewalahan menghindari serangan Bing Li Huan di udara. Sudah. Profesor Da Vinci hanya menjawab singkat pada Brian. Ia mengangkat pistol kecil itu dengan kedua tangannya. Wajahnya serius, seperti seorang penembak jitu yang memikul misi penting. Selanjutnya, serahkan padaku. Brian hanya bisa berdoa, semoga apa yang dikatakan Profesor Da Vinci itu benar. Profesor Da Vinci menyuruh Brian memperlambat gerakan, lalu mengangkat pistolnya dan membidikan ke arah jauh, tepat pada Bing Li Huan. Bing Li Huan tidak mengabaikan kakek tua menyebalkan itu. Namun ketika melihat bahwa ia hanya mengangkat sebuah pistol kecil, ia sangat terkejut, tidak mengerti apa sebenarnya yang ingin ia lakukan. Sebab, bila itu hanyalah serangan dalam tataran fisik ataupun energi, semuanya akan dipantulkan kembali oleh kemampuannya. Kecuali itu adalah kekuatan di luar hukum, sangat sulit untuk memberikan efek padanya. Tanpa berkata-kata, Da Vinci langsung menarik pelatuk dengan diam-diam. Boom! Seketika itu juga, sebuah sinar hitam melesat ke arah Bing Li Huan. Lebih tepatnya, itu adalah hitam yang berkilauan penuh warna, jelas berwarna gelap, namun seakan-akan di dalamnya ditaburi permen pelangi, berkilau dengan cahaya bintang-bintang yang bertaburan. Kekuatan itu seketika melesat, menembus setengah jarak di antara mereka. Bing Li Huan pun tidak ragu. Kedua matanya memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan. Rambut panjangnya berputar di belakang seperti kincir angin. Namun saat ia hendak kembali menggunakan kekuatan vektor balik untuk mengubah lintasan serangan dan memantulkannya kembali ke tubuh Profesor Da Vinci, tiba-tiba matanya membelalak. Bola matanya hampir meloncat keluar. Bagaimana mungkin? Untuk pertama kalinya, dalam hatinya muncul riak ketakutan. Sebab dalam pandangannya, itu sama sekali bukan serangan sederhana berupa sinar energi. Itu adalah gabungan dari puluhan ribu jenis energi yang berbeda. Meski ia memiliki otak yang cerdas,
Tetap saja tidak cukup untuk menghitung seluruh lintasan serangan dalam waktu singkat, apalagi mengubah vektornya. Dalam keadaan darurat, Bing Lihuan hanya bisa segera mengaktifkan energi vektor balik. Maka, kekuatan itu pun langsung meledak hebat di udara, bagaikan kembang api. Arus energi hitam meledak di tengah udara, bergemuruh ke segala arah. Namun, puluhan sinar tetap meluncur lurus ke arah Bing Lihuan. Bing Lihuan merasakan kepalanya berdenyut hebat, tapi ia segera memaksa diri kembali mengaktifkan kemampuannya untuk memantulkan serangan itu. Brian melotot lebar. Seperti yang diharapkan darimu, orang tua. Ternyata efektif. Sudut bibir Profesor Da Vinci tenggelam. Dari mana kau belajar omong kosong macam itu? Akhir-akhir ini, aku sedang belajar bahasa asing. Ini panggilan kehormatan dari orang Huaxu untuk para tetua. Melihat ekspresi menyebalkan Brian, Da Vinci tahu jelas itu pasti bukan kata-kata baik. Tapi ia malas berdebat. Eksperimenku berhasil. Ia melanjutkan pengaturan pada senjata komposit di tangannya. Untuk bisa mengendalikan vektor dengan presisi hingga mencapai kondisi yang kuinginkan, aku harus menghitung jelas setiap parameter dari tiap vektor. Karena itu, dalam senjata komposit ini, aku menambahkan 100 unit meriam vektor. Ini memungkinkan aku untuk menembakkan beragam berkas energi berbeda secara bersamaan, termasuk meriam elektromagnetik, aliran plasma, hingga gelombang gravitasi campuran. Setiap parameter vektor dari serangan itu berubah secara acak dalam frekuensi nanodetik. Seperti yang kuduga, perhitungan serumit ini tidak mampu diproses oleh otaknya. Itulah sebabnya vektor-vektornya melenceng tak terkendali. Profesor Da Vinci selesai menyesuaikan parameter senjatanya, bergumam dalam hati. Bukan hanya dia, bahkan aku sendiri pun, untuk bisa menghitungnya dalam waktu sesingkat itu, harus bergantung pada otak dalam tabung di basis eksperimen. Tapi sekarang, itu tidak diperlukan. Sebab ia telah menemukan kelemahan dari vektor balik. Kemampuan itu memang sempurna, tapi penggunanya tidak. Kapasitas otaknya terbatas. Brian, lanjutkan serangan. Kali ini kita serang bersamaan. Kau ganggu dia dengan perubahan cepat medan gravitasi, lalu aku akan menyerang dari depan. Profesor Da Vinci mengangkat pistol dengan gaya keren membidik Bing Lihuan. Bagus, biarkan aku jadi penyerang utama. Sementara kau jadi pendukung. Brian langsung menyetujuinya dengan gembira. Ia memperlihatkan taringnya. Setelah lama dihajar, kini ia sudah tak sabar ingin membalas. Bing Lihuan memegangi kepalanya, tak percaya dengan hembusan badai mengamuk di sekitarnya. Dalam keadaan Brian bergerak super cepat, ia tak mudah menangkap posisi lawannya, dan kini ia benar-benar merasakan bahaya. Kekuatan lawan jauh melebihi perkiraannya. Bukan hanya kekuatan dalam aspek energi, melainkan juga keunggulan otak. Tenang, walau tidak bisa sepenuhnya menguasai vektor, tapi setidaknya aku bisa membelokkan serangan energi agar tidak langsung mengenainya. Itu sudah cukup untuk menjamin keselamatanku. Bing Lihuan dengan cepat menemukan strategi bertahan. Segera saja, serangan Brian dan Profesor Da Vinci tiba hampir bersamaan. Medan gravitasi berubah-ubah gila. Bing Lihuan harus mencari cara untuk menyeimbangkan diri. Jika tidak, tubuhnya akan kehilangan keseimbangan dan memengaruhi respons otaknya. Ia menanggapi serangan itu dengan serius. Namun kali ini, keadaan kembali berubah. Sebab ia tiba-tiba menyadari gravitasi yang memengaruhi tubuhnya tidak lagi berasal dari bumi, melainkan dari sisi kiri atas tubuhnya. Di sana, muncul medan gravitasi yang jauh lebih besar. Jika Brian bisa memengaruhi medan gravitasi, maka ia bisa mengubah gaya di dalam suatu wilayah. Tapi mengapa orang selalu mengira perubahan gravitasi pasti berasal dari inti bumi? Pencipta medan itu, bukan anjing itu, dialah yang membentuknya. Maka ia bisa menciptakan medan khusus di luar inti bumi. Tarikan gravitasi dari arah depan kiri. Itu memberikan dampak tak terduga. Hampir saja membuat Bing Lihuan terhempas kepalanya. Meski hanya sekejap, ia segera menggunakan penghalang tebal kekuatan mentalnya untuk menahan pengaruh itu. Namun, serangan Profesor Da Vinci pun tiba. Celaka, aku harus segera bertahan. Asal serangannya bisa sepenuhnya kupantulkan, maka tak ada masalah.
Bing Lihuan merentangkan kedua tangannya. Badai kekuatan mental terkumpul di telapak tangannya, hendak membelokkan serangan Da Vinci. Namun kali ini, tanpa melalui vektor balik, ia langsung melihat serangan itu. Dan serangan Profesor Da Vinci sama sekali tak memiliki pola. Satu demi satu tembakan meriam vektor, sinar energi hitam penuh warna, masing-masing mengandung tingkat energi yang berbeda, membentuk seperti jaring besar yang disusun secara kacau, tanpa aturan, seolah disilangkan secara acak. Begitulah mereka menghantam Bing Lihuan. Mata Bing Lihuan mendadak menyempit, sebab dalam benaknya terpantul serangan dalam jumlah jutaan, masing-masing dengan nilai vektor yang berbeda-beda. Semuanya tanpa pola, meski ia menggunakan vektor balik untuk mengganggu. Tanpa perhitungan presisi, hasilnya hanya akan membuat semburan tak menentu ke berbagai arah. Dan dari jutaan berkas energi itu, pasti ada sebagian yang akan melesat tepat ke arah dirinya. Pupil mata Bing Lihuan terus membesar. Saat ini, otaknya dipenuhi kekacauan. Kedua tangannya pun bergetar tak terkendali. Panah balik. Dalam menghadapi situasi seperti sekarang, sama sekali tidak mungkin untuk secara akurat menggeser semua serangan. Namun, selain memilih untuk mengaktifkan kemampuannya, ia tidak memiliki pilihan lain. Semua, enyahlah dari hadapanku. Bing Lihuan berteriak lantang, lalu seketika melepaskan kemampuannya. Panah balik terpicu tanpa suara, seolah-olah hanya sekadar membuat dunia ini mengalami sekali perubahan aturan. Puluhan sinar hitam berkilauan menuju ke arahnya, namun di udara mekar layaknya bunga indah, kemudian pecah menjadi hujan cahaya kacau laksana meteor. Tanpa aturan apapun, cahaya itu memercik ke segala arah, dan tak terhindarkan ada arus deras energi yang menyerang ke arah Bing Lihuan. Bing Lihuan menjerit, lalu mengaktifkan kemampuan. Runtunan pikiran membentuk perisai luas dari kekuatan pikir di depannya. Boom! 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 Ledakan bergema, arus energi kacau itu menghantam perisai kekuatan pikir miliknya, mengguncangnya dengan keras. Bing Lihuan terengah-engah, kepalanya terasa seakan-akan pecah. Kini ia sudah tidak lagi mampu melakukan perhitungan presisi. Fenomena ini terlihat jelas oleh Da Vinci dan Brian. Di wajah manusia dan anjing itu muncul senyum licik yang sama. Lanjutkan. Brian menyeringai, mempercepat serangan kilatnya. Dari berbagai arah, ia terus-menerus menekan gravitasi, lebih tepatnya tarikan gaya gravitasi, untuk memengaruhi medan kekuatan pikir Bing Lihuan. Meskipun gravitasi tidak bisa menghancurkan medan tersebut, namun jika perisai yang dibentuk oleh kekuatan pikir itu menjadi lemah, maka tubuh Bing Lihuan sendiri akan terseret olehnya. Saat tubuhnya goyah, meriam vektor milik Profesor Da Vinci akan menghantam, diikuti arus deras vektor yang tiada habisnya. Bing Lihuan kini sepenuhnya kehilangan kemampuan kalkulasi. Huralau, panah balik, dilepaskan tanpa kendali, dan arus deras vektor yang meledak hanya bisa ia hadapi dengan perisai pikir paling dasar. Dengan begitu, keunggulannya pun lenyap sepenuhnya. Dalam benturan demi benturan, ia perlahan menunjukkan celah. Jika terus berlanjut dengan kecepatan ini, cepat atau lambat Brian dan Da Vinci akan mampu menguras habis dirinya. Namun, meski demikian, membunuh Bing Lihuan tetaplah sangat sulit. Bagaimanapun, seorang uskup tingkat tinggi dengan indeks kekuatan istimewa sebesar 35.000 bukanlah sosok sepele di jalanan. Sebenarnya, jika saat ini ia memilih untuk mundur, Da Vinci dan Brian pun tidak akan punya cara yang benar-benar efektif untuk menghentikannya. Namun, Bing Lihuan tidak mungkin mundur. Da Vinci dan Brian pun tidak terburu-buru. Bing Lihuan tidak akan mendapat bala bantuan lagi. Bahkan dari arah istana, pada saat ini, Yang Xinxin bersama Liang Yue dan Bam sudah tiba. Di kota pusat, istana, Yang Xinxin, Liang Yue, dan Bam berjalan menyusuri jalan raya yang luas. Jalan utama begitu lebar, lebih dari 100 meter. Bagi manusia saja sudah sangat besar, apalagi bagi manusia kadal, bahkan cukup untuk sejajar dilalui belasan kendaraan sekaligus. Kota pusat tertutup rapat. Tidak seorang pun berani mendekat. Pasukan bersenjata lengkap menjaga dan menutup semua akses. Yang Xinxin mengangkat kepalanya. Ia juga mengenakan zirah hitam, hanya selapis di bawah zirah iblis milik Zhang Yi, terbuat dari material mesin iblis tingkat tinggi. Melalui visor transparan,
Ia dapat melihat seluruh bagian luar istana yang diselimuti oleh perisai energi kuat. Sudut bibir Yang Xin-Xin terangkat dengan senyuman samar. Ia sudah mengetahui hal itu sejak awal, jadi sama sekali tidak merasa terkejut. Liang Yue dan Bam menggenggam senjata, berdiri di sisi kiri dan kanan, seperti dewa penjaga. Yang Xin-Xin memberi isyarat dengan tangannya. Kalian menjauh sedikit dariku, jangan terlalu dekat. Liang Yue mengangguk. Meski Bam sedikit heran, ia tetap menjauh beberapa langkah. Yang Xin-Xin perlahan membuka kedua lengannya, mengangkat sejajar, lalu di matanya menyala cahaya gelap, laksana matahari yang tertutup gerhana. Gelap, namun tetap memancarkan cahaya aneh. Keluarlah, boneka malaikat jatuh. Begitu ucapannya meluncur, asap hitam tak terbatas meledak keluar dari tubuhnya, bergejolak menuju langit. Sebuah aura mengerikan menyelimuti seluruh jalan. Liang Yue dan Bam membelalak, merasakan bahaya dari lubuk hati mereka. Apapun yang akan muncul sebentar lagi, bahkan bagi mereka yang berada di tingkat Epsilon, membuat rasa takut muncul secara naluriah. Walaupun mereka tahu Yang Xin-Xin tidak menunjukkan niat membunuh, perasaan itu seakan-akan datang dari dewa yang memandang semua makhluk dengan setara. Awan hitam terangkat bersama rambut panjangnya, lalu berkumpul di langit menjadi gumpalan besar. Sepasang tangan putih Bak Giok tiba-tiba menjulur dari awan hitam. Ujung jarinya terjalin benang-benang tipis berwarna hitam. Di ujung benang itu, malaikat jatuh raksasa yang terbentuk dari potongan tubuh hancur perlahan diturunkan. Liang Yue mengenali kemampuan Yang Xin-Xin. Ia sudah sering melihat boneka malaikat jatuh. Namun, kali ini berbeda. Lebih nyata daripada boneka malaikat jatuh milik sang raja. Seolah-olah bukan sekadar hasil kondensasi kekuatan aturan, melainkan makhluk hidup sungguhan. Hati Liang Yue bergetar hebat. Dibandingkan dulu saat melawan mata iblis, kemampuan Xin-Xin sekarang semakin kuat. Seluruh dunia lebih banyak mengetahui tentang tim Tianhai melalui Zhang Yi. Mungkin masih ada yang meneliti Lukeran sebagai bintang teknologi super. Sementara anggota lain hanya dianggap pelengkap tim. Namun, Yang Xin-Xin adalah sosok paling misterius dalam tim itu. Ia hampir tak pernah terlibat langsung dalam pertempuran. Tetapi ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh Zhang Yi dan Yang Xin-Xin. Dulu di Istana Tianyu, pada ujian terakhir, ada 2 ksatria yang terpilih untuk Yang Xin-Xin. Artinya, dalam hal bakat, ia bahkan melampaui Zhang Yi. Hanya saja, ia tidak tertarik. Jika ia mau, dengan kecerdasan dan bakatnya, menjadi kuat bukanlah hal sulit. Yes, si Wangmu, Yang Xin-Xin, pengguna kemampuan berbasis aturan, dengan indeks kekuatan istimewa 32.000 poin. Boneka malaikat jatuh berdiri di belakang Yang Xin-Xin. Wajahnya yang tersusun dari pecahan tubuh sama sekali tanpa ekspresi. Yang Xin-Xin mengangkat tangannya. Tangan putih besar di langit ikut menggerakkan benang, mengendalikan boneka malaikat jatuh itu yang kaku namun mulai bergerak. Di tangannya muncul busur hitam raksasa. Yang Xin-Xin menirukan gerakan menarik busur, dan boneka itu pun ikut menarik busur hitam tersebut dengan penuh tenaga. Krak, krak. Tali busur menegang, suara berderit terdengar. Energi berwarna emas gelap terkumpul di atas busur panjang. Kekuatan, hasrat berubah menjadi kekuatan aturan. Titik demi titik seperti bintang-bintang yang mengitari matahari dan bulan. Busur penghakiman, panah hukum, memiliki kemampuan mengerikan untuk mengubah aturan dunia material. Jari boneka malaikat jatuh terlepas seketika, dan tali busur yang menegang segera melepaskan kekuatan aturan tiada tara. Ditembakkan ke langit, anak panah emas gelap itu melukis garis lengkung sempurna, langsung melesat menuju istana. Di atas langit, anak panah berwarna emas gelap dengan cepat. Dalam sekejap satu batang, anak panah berubah menjadi hujan cahaya emas gelap yang memenuhi seluruh cakrawala. Jumlahnya ribuan, jutaan, miliaran. Dari satu batang anak panah, dalam waktu kurang dari 1 detik, berubah menjadi miliaran batang. Pasukan pengawal kekaisaran dan unit kepolisian ibu kota segera menyadari ada yang tidak beres. Teriakan keras menggema di telinga setiap prajurit. Serangan musuh! Berbagai senjata diangkat, seketika suasana di sekitar istana dipenuhi dengan hawa pembunuhan yang mendidih.
Menghadapi hujan panah emas tanpa batas itu, semua orang bersiap siaga. Berdiri di depan gerbang istana adalah seorang sosok yang mengenakan zirah mekanis berat berwarna perak gelap. Tubuhnya menjulang layaknya seorang titan raksasa. Itulah panglima pengawal kekaisaran, Bangki. Kedua tangannya masing-masing menggenggam sebilah pedang besar dengan bentuk aneh. Ia berdiri di depan gerbang istana, laksana dewa penjaga pintu. Pedang panjang berwarna biru tua itu hampir setinggi tubuhnya sendiri. Tidak seperti pedang manusia yang gagangnya berada di ujung. Pedang ini memiliki pegangan di bagian tengah dengan bilah berbentuk bulan sabit melengkung keluar. Menghadapi panah emas yang tak diketahui asalnya, Bangki menenangkan diri, lalu melompat ke udara di atas istana, bertekad untuk menggunakan tubuhnya sendiri menahan serangan itu. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa membiarkan para bangsawan dan keluarga kerajaan di dalam istana terluka. Namun panah hukum itu menembus perisai energi pelindung istana tanpa halangan sama sekali. Tidak ada tabrakan energi, seolah hanya menembus udara. Pemandangan itu membuat semua pasukan pengawal dan polisi terpaku. Serangan seaneh ini belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kebingungan sesaat itu sudah cukup membawa bencana yang tak terbayangkan. Panah-panah hukum jatuh dengan lintasan parabola. Miliaran hujan panah emas gelap menutupi seluruh wilayah sekitar. Banyak prajurit belum sempat bereaksi. Tubuh mereka sudah ditembus panah-panah itu. Sebagian berhasil merespons, mengangkat senjata, hendak menghancurkannya. Tetapi baik senjata laser maupun senjata dingin sama sekali tidak bisa memecahkan panah emas itu. Seolah-olah mereka hanyalah udara. Tidak, bahkan udara memiliki partikel. Tetapi panah hukum ini sungguh-sungguh nihil, bahkan lebih kosong daripada kekuatan pikiran. Satu demi satu panah emas menembus tubuh para prajurit. Awalnya mereka sangat ketakutan, tetapi tidak lama kemudian perasaan itu berubah menjadi kebingungan. Sebab banyak yang menyadari panah emas itu masuk ke tubuh mereka tanpa merobek baju zirah, seakan-akan langsung menyatu ke dalam tubuh. Tidak ada rasa sakit. Zirah yang terhubung dengan tubuh menunjukkan tanda-tanda vital mereka masih normal. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Wajah banyak prajurit dipenuhi kebingungan. Namun Bangki segera menyadari sesuatu. Menghadapi panah emas yang turun dari langit, ia mengayunkan pedang bulan sabitnya dengan keras. Cahaya pedang biru tua melonjak ke atas seakan hendak membelah seluruh langit. Namun semua panah emas yang tersentuh tetap utuh, terus meluncur ke arahnya tanpa berkurang sedikit pun. Apakah ini panah yang mengandung kekuatan aturan? Bangki segera menarik diri, tidak memberi kesempatan panah itu mengenainya. Sebagai ahli tertinggi di distrik pusat, hanya berada di bawah Bing Li Huan, reaksinya sangat cepat, sehingga panah itu tidak bisa menyentuh tubuhnya. Ia pun langsung memperingatkan semua orang, panah ini pasti mengandung aturan tertentu. Jangan coba-coba menghancurkannya atau menahan dengan perisai. Segera menghindar. Kecepatan hujan panah memang tidak cepat. Panah selalu menjadi kelemahan yang Sin-Sin. Tetapi ia tidak pernah menganggapnya masalah. Justru ia merasa gembira. Sebab kemampuan yang terlalu tak terkalahkan hanya membuatnya bosan. Yang ingin ia dapatkan adalah sensasi menghancurkan musuh dengan kecerdasan dan otaknya yang jauh lebih unggul. Seperti saat ini. Memang kecepatan panah itu tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya teramat banyak. Ribuan pengawal kekaisaran dan polisi berkumpul padat di sekitar istana, sehingga menghindar menjadi sulit. Terlalu padat, gerakan satu sama lain saling mengganggu. Akibatnya, hujan panah jatuh serentak. Banyak prajurit langsung ditembus panah hukum. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Panah itu bahkan tidak hanya mengenai para penjaga di luar, tetapi juga menembus dinding istana, mengenai para pelayan, dayang, bahkan beberapa anggota keluarga kerajaan. Bahkan ruang rapat tempat Kaisar Si dan para menteri berkumpul pun ditembus panah emas itu, membuat para pejabat tinggi ketakutan dan berjatuhan. Kursi-kursi terbalik, mereka jatuh tersungkur di lantai, benar-benar diliputi rasa takut menghadapi kematian. Kaisar Si sama sekali tidak menyangka serangan musuh bisa menembus sampai ke istana secepat ini.
Namun tepat saat beberapa panah hampir mengenainya, ia menunjukkan kelincahan luar biasa, melompat dari singgasana dan menghindar dari hujan panah. Sebagai kaisar kekaisaran Wuluan, Xi bukan hanya memiliki kemampuan politik yang tangguh. Walaupun indeks kekuatan supranaturalnya tidak mencapai tingkat kelima, yaitu level Epsilon, sejak kecil para penerus, kerajaan telah menerima pelatihan keras, termasuk pelatihan tempur. Karena itu, Xi sendiri memiliki kemampuan bertarung setingkat dengan seorang supranatural delta kelas atas. Melihat ruang rapat kacau balau, mata Xi dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Kekaisaran Wuluan telah bertahan selama bertahun-tahun, melewati banyak krisis besar. Tak pernah ia bayangkan bahwa di masa pemerintahannya, ia akan menghadapi hal seperti ini. Ia meraba cincin di tangan kirinya, tetapi tidak terburu-buru melaksanakan rencana penghancuran terakhir. Harapan belum sepenuhnya hilang. Panglima besar Zhenglou masih bertarung. Dan sebagai kaisar, ia tidak akan mudah ditaklukkan. Jangan kira keluarga kerajaan begitu mudah ditakuti. Xi dengan gesit menghindari panah aturan itu. Ia tidak peduli lagi dengan para menteri yang berteriak histeris. Di bawah perlindungan para pengawal, ia meninggalkan ruang rapat menuju bagian dalam istana. Pada saat yang sama, pasukan pengawal dan polisi akhirnya menemukan keberadaan Yang Xinxin bersama dua rekannya. Sejak awal, mereka memang tidak berniat menyembunyikan diri. Bang Qi yang menggenggam dua pedang bulan sabit menatap mereka dengan penuh kebencian, lalu mengeluarkan perintah dingin untuk membunuh. Bunuh mereka semua! Teriakan prajurit menggema, senjata laser terangkat. Di sekitar istana, mesin perang raksasa dan kapal tempur bermunculan, membentuk garis pertahanan seolah-olah tak tergoyahkan. Hujan laser yang padat memancarkan tembakan deras ke arah tiga orang itu. Yang Xinxin berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dari kawasan barat daya, Xuemel mengambil cambuk panjang dari pinggangnya, lalu melangkah maju. Ia menghembuskan satu napas panjang. Itu adalah hembusan asap dingin membeku, tampak seolah tidak memiliki daya bunuh, namun perlahan menyebar dan membekukan seluruh jalan. Lapisan es tebal pun mulai menutupi tubuh Bam, bahkan rambut di ujung cambuk panjangnya berubah menjadi putih beku. Ia mengayunkan cambuk panjang itu, lingkar demi lingkar memutar, hingga dalam sekejap terbentuklah badai salju yang ganas. Tembakan laser dari pasukan menembus badai salju raksasa itu, namun ternyata sulit sekali menembus pertahanannya. Bang Qi tidak terkejut, tetapi hatinya menjadi semakin berat. Mampu datang sejauh ini, orang-orang itu pasti memiliki kekuatan tingkat ke-13 kehidupan. Kabar dari militer sudah sejak lama dikirim. Saat ini mereka sedang diserang oleh para penyusup kuat. Karena itu, Bam tahu, istana pun pasti akan menghadapi pertempuran besar. Lanjutkan, ucapnya dingin. Binatang perang mekanik raksasa dan meriam utama kapal tempur mulai menyala. Tembakan energi yang semakin menakutkan mengarah deras ke arah Bam. Bam mendengus dingin, lalu dengan keras mengibaskan cambuk panjangnya. Suara angin bergemuruh seperti raungan para dewa. Badai raksasa yang mencakup 10 km muncul, menggulung arus beku yang langsung menghantam barisan tempur pasukan pengawal istana. Di hadapan para alien tingkat tinggi, bahkan alien setara kendaraan perang, hanyalah ibarat keberadaan kecil. Senjata yang mampu mengancam nyawa mereka di dunia ini sudah jarang ditemukan. Bahkan, senjata berteknologi tinggi, Kekaisaran Wuluan pun tidak mampu melakukannya. Badai mengamuk, menelan seluruh senjata energi menakutkan itu. Bahkan binatang mekanik raksasa pun terlempar bagai cacing tanah. Bang Qi meraung lantang. Berani menyerbu ibu kota Kekaisaran Wuluan, tiada ampun. Ia melompat turun dari udara, bulan sabit di tangannya menebas ke bawah. Cahaya pedang biru tua yang mengerikan langsung membelah badai salju Bam menjadi dua bagian. Aura menakutkan yang tadinya membara lenyap seketika. Melihat ini, Bam menggenggam cambuknya lebih kuat. Wajahnya penuh dengan ketidakrelaan. Namun Yang Xinxin menahan pergelangan tangannya. Orang ini biarkan saja Guru Liang yang urus. Suaranya datar. Bam mendengar itu, teringat pesan dari sang penguasa pemakaman sebelum berangkat. Ia segera meredam niat bertarungnya, mengangguk lalu mundur ke belakang.
komandan pengawal Istana Bangqi yang dijuluki tembok abadi Istana Kekaisaran. Guru Liang, silakan hancurkan tembok itu. Ujar Yang Xinxin dingin. Semuanya sudah ada dalam perhitungan, termasuk keberadaan Bangqi. Bam bertugas membersihkan sisa pengawal istana dan persenjataan mekanik, sedangkan Liang Yue berhadapan dengan Bangqi. Adapun Yang Xinxin, dialah yang bertanggung jawab merebut sang panglima. Komandan pengawal Istana Bangqi, indeks kekuatan 28.000 poin, pengendali sistem penguatan. Liang Yue, indeks kekuatan 25.000 poin, juga pengendali sistem penguatan. Seakan sudah menjadi kebiasaan, Liang Yue selalu menghadapi lawan dengan indeks kekuatan lebih tinggi darinya. Bukan karena Yang Xinxin sengaja memberinya kesulitan, melainkan karena Liang Yue menguasai seni bela diri yang begitu kuat hingga ke tulang sumsum. Ditambah lagi exoskeleton armor buatan Lu Kran yang mampu meniadakan perbedaan indeks kekuatan antara dirinya dan Bangqi. Bahkan, bukan hanya meniadakan, melainkan jauh melampauinya. Liang Yue mengangguk, lalu mengeluarkan 2 senjata dari kotak senjata di punggungnya. Sepasang sabit melengkung. Lawannya menggunakan sepasang pedang bulan sabit, maka ia pun memilih senjata ganda untuk menghadapi. Senjata bernama Li Bigo ini termasuk dalam jenis senjata khusus, mampu mengendalikan bahkan merebut senjata lawan. Inilah senjata yang tepat untuk memperlihatkan kehebatan seni bela diri Liang Yue. Bam berdiri di sisi, menggunakan kekuatannya untuk menahan seluruh pasukan pengawal istana. Liang Yue membawa Li Biego di kedua tangannya, melangkah setapak demi setapak maju ke depan. Setiap langkah membuat kekuatan dalam tubuhnya bertambah kuat 3 tingkat. Dari meridian tubuhnya, energi bela diri Qi mengalir keluar, melilit dan menyelimuti tubuhnya tanpa menyebar. Kekuatan ini membentuk medan khusus. Bahkan jika ada tentara yang mencoba menyerang Liang Yue, mereka sama sekali tidak bisa menembus lapisan pelindung Qi-nya. Qi adalah kekuatan yang sepenuhnya berbeda dengan kekuatan aneh. Namun sumbernya tetaplah berasal dari energi Nianli. Seorang master bela diri yang berlatih Neijin dan Qigong bersandar pada meditasi untuk membentuk energi khusus yang dapat dikendalikan dalam tubuh. Sederhananya, ini adalah kekuatan hidup. Liang Yue memegang erat Li Biego. Matanya tidak beranjak sedikit pun dari Bangqi yang berdiri di depan gerbang istana. Itu adalah undangan untuk bertarung. Bangqi merasakan maksud Liang Yue, namun ia hanya mengernyit sedikit, tidak gegabah menyerang. Sebab tugasnya adalah menjaga keamanan istana, bukan terjebak dalam duel. Namun sekarang, ia tidak bisa lagi memilih. Di pihaknya hanya ada 1 orang Epsilon, sementara di pihak lawan ada 3 orang. Bam mengibaskan cambuk panjangnya, menciptakan badai salju besar yang menghantam perisai energi dari depan. Cambuk panjang itu, meski tampak lentur, bisa memanjang lebih dari 50 meter. Jika bukan penggembala terhebat, mustahil mampu mengendalikan cambuk sepanjang itu. Setiap kali menghantam perisai energi, ledakan energi dahsyat pun tercipta. Pemandangan itu membuat pengawal istana di belakang hanya bisa menghirup napas dingin dengan ngeri. Mereka tidak punya jalan mundur. Mereka harus bertahan mati-matian. Namun pada saat itu, Epsilon ke-7 mulai bergerak. Kecepatan Liang Yue meningkat drastis, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam. Li Biego di tangannya terayun deras, menghasilkan gelombang energi hitam pekat seperti dinding besar yang menghantam keras perisai energi. Boom! Kekuatan setara tingkat kendaraan perang hitam membuat perisai energi itu bergetar semakin hebat. Yang Xinxin masih berdiri dengan tangan terkulai, belum berniat turun tangan. Alasannya sederhana, ia masih menunggu. Pihak keluarga kerajaan Kekaisaran Wuluan pasti masih memiliki kartu truf tersembunyi. Jika tidak, Kaisar Xiu pasti sudah melarikan diri bersama para pengawalnya. Dengan Lu Kran yang menguasai seluruh medan dari langit, mereka takkan bisa kabur. Bersama Bam, Liang Yue membuat perisai energi istana terguncang hebat. Serangan pasukan pengawal istana tak ubahnya seperti mencelupkan lembu ke dalam laut lumpur. Sama sekali tidak bisa melukai ketiga orang Epsilon itu. Komandan, jika terus begini, perisai energi tidak akan mampu bertahan. Seorang jenderal berkata kepada Bangqi, bukan berarti perisai energi itu lemah, melainkan karena sistem energi Kekaisaran Wuluan.
Sebagian besar telah habis digunakan untuk menopang kubah besi langit yang melindungi seluruh negeri. Energi itu sudah dikuras habis oleh Zheng Lao. Ditambah lagi kawanan tikus tanah raksasa yang dipimpin oleh naga Totoro, terus melakukan sabotase di bawah tanah, membuat pasokan energi benar-benar tidak mencukupi. Perisai energi istana pun kini berada di ambang kehancuran.